Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kadang-kadang orang mengatakan pacaran tuh dating. Dating itu sama seperti di luar negeri sana tuh, negara maju. Sebenarnya pacaran itu adalah proses di mana dua insan yang lawan jenis lawan jenis itu mereka saling mencoba untuk untuk mengenal karena ada ketertarikan kan gitu kan. Ya karena kalau kita bilang bahwa pacaran itu tidak boleh di masa remaja, padahal anaknya sedang jatuh cinta. Siapa sih yang bisa menghalangi perasaan jatuh cinta itu? Nah kalau udah mulai ngerambah di tangannya, berarti penguasaan dirinya kurang, berarti harus diingatkan gitu. Jangan sampai nanti kebablasan ya Nak ya. Pacaran dalam masa remaja adalah satu hal yang normal dan itu wajar sekali terjadi pada mereka. Sehingga selayaknya anak-anak itu tidak perlu mendapatkan kemarahan dan juga mungkin hinaan ataupun penolakan yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Shalom pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Masih seputar remaja dan kali ini kita akan membahas tentang hubungan sesama remaja dan juga pastinya ada kaitan dengan kita sebagai orang tua, yaitu pacaran dalam remaja. Wah, kalau dipikir-pikir mungkin banyak ya masalah-masalah pacaran dan dalam remaja, dan sebagai orang tua mungkin ada juga kekhawatiran ataupun lain sebagainya yang dipikirkan ketika anak memasuki masa remaja dan juga pacaran. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ngomongin pacaran loh ini kita Ibu Helena. Jadi teringat berapa puluh tahun yang lalu. Berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ini, atau berapa abad yang lalu. Tapi ini pacarannya kita spesifik di masa remaja. Iya masa sih. Remaja ya kan. Kalau masa 50 tahun jangan dipikirin lagi. Kalau masa remaja kan berarti identik dengan yang masa mereka masih sekolah. Kan SMP, SMA. Ya 13 tahun sampai 17 tahunan gitu deh ya kan. Betul. Bahkan sampai 20 juga ada juga yang bilang masih remaja kan gitu. Padahal sebenarnya remaja umumnya didefinisikan usia di mana mereka mulai akil balik terus sampai sekitar masa di mana menjelang dewasa secara hukum. Yang secara hukum kan 17 tahunan tuh ya kan. Makanya ada SIM tuh 17 tahun misalnya. Ya, kartu identitas KTP juga 17 tahun. Nah, ini kita ngomongin soal pacaran. Masa remaja. Kalau denger pacaran remaja tuh orang tuh kebanyakan. Iya, langsung kayak aduh ngapain masih kecil. Tapi satu hal bilang sudah besar juga. Kecil? Katanya masih kecil, tapi kan sudah bertumbuh kan anaknya. Dipikir juga udah besar. Nah, maksudnya stigma di orang tua atau masyarakat ketika mendengar kata pacaran di remaja ini tuh udah alergi duluan. Tapi sebenarnya apa sih pacaran? Tergantung wilayahnya sih, Fa. Iya, betul. Ada juga kan sekarang lagi seru-serunya nih kawin usia dini ya kan? Oh, pernikahan usia dini. Umur anak SD sampai SMP ya udah nikah. Aduh, itu di daerah-daerah yang memang mungkin kurang paham tentang bahayanya pernikahan di masa remaja ya. Harusnya kan udah dewasa baru. Nah, tapi kalau di kota besar, walaupun mungkin ini tidak asing lagi, justru kekhawatiran orang tua lebih bertambah tentang ngomongin pacaran remaja ini. Nah, jadi sebenarnya buat apa sih Bu Helena ada pacaran-pacaran masa remaja ini? Penting Eva. Oh, penting. Penting lah. Penting paling tidak pacarannya kayak gimana dulu nih. Kadang-kadang orang mengatakan pacaran tuh dating. Dating itu sama seperti di luar negeri sana tuh, negara maju yang namanya dating tuh
wah udah bisa serumah gitu kan, Wah, udah bisa tinggal satu apartemen, bisa tidur bareng, wah 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 wah, kalau kayak gitu sih, itu udah eee, sama sekali tidak beda boleh beda ya. definisi tuh ya. Jadi, sebenarnya Alkitab sendiri juga sebenarnya, me apa tuh, memberikan, peluang untuk itu. Contohnya seperti Rahel dan, Yakub ya kan, itu kan, mereka prosesnya juga ada, Mhm. berkenalan, saling mengetahui kan gitu kan. Jadi sebenarnya pacaran itu adalah proses di mana 2 insan yang lawan jenis ya, Fa, lawan jenis itu mereka saling mencoba untuk, apa ya, untuk mengenal, karena ada ketertarikan kan Mhm. gitu kan. Misalnya kayak suami Eva dulu waktu masih remaja, mungkin sudah naksir sama Eva barangkali ya, lalu tertarik sama Eva, lalu mau saling kenal, saling menukar menukar, ide dan pikiran gitu kan, mungkin berbagi pengalaman, saling mendukung, saling men-support, sama yang mendukung Iya men-support mendukung ya, sama filsafat. saling, menolong lah. Misalnya satu sisi ada yang kurang sekali dalam pelajaran matematika, tapi yang ini kurang sekali dalam pelajaran yang hafalan. Nah kan mereka bisa saling, mendukung kan kayak gitu kan. Dan bisa juga berbagi, berbagi cerita untuk mengatasi stres mereka masing-masing di masa Mhm. remaja ini. Jadi nggak ada yang salah sih sebenarnya kalau didefinisikan dengan benar bahwa itu Ah. adalah masa perkenalan. Mungkin lebih dekat dibandingkan, yang teman biasa gitu. Oh, berarti ini dulu yang harus dirubah di pola pikir orang tua mungkin Mhm ya, Bu mhm Helena ya? mhm. Iya, karena kalau kita bilang bahwa pacaran itu tidak boleh di masa remaja, padahal anaknya sedang jatuh cinta. Siapa sih yang bisa menghalangi perasaan jatuh cinta, yo? Iya, Ada betul. yang bisa? Saya rasa nggak ada ya. Jatuh cinta itu kan muncul dengan sendirinya kadang-kadang ketika kita menemukan atau bertemu dengan sosok orang yang kok kayaknya mirip ya dengan apa yang saya anggap sebagai ideal untuk pasangan kan gitu kan. Jadi nggak bisa dihalangi, tapi itu sebetulnya kesempatan buat orang tua untuk bisa memberikan pesan-pesan moral gitu kan, menyiapkan diri untuk memberikan masukan-masukan yang membuat dia nyaman. Karena dengan jatuh cinta itu berarti dia dalam tanda kutip normal Iya dong, dong. kan lawan jenis ya. Mhm. Saya kadang-kadang suka jengkel kalau ada anak-anak tuh, aduh udah dikasih waktu untuk bisa ada acara di mana mereka bisa berinteraksi, tapi masih nyolong-nyolong untuk ketemuan, ngobrol-ngobrol, padahal jamnya udah jam, yang harusnya istirahat, misalnya pada saat camping gitu ya. Cuma saya pikir-pikir lagi, ya udahlah, itu wajar kok, karena lawan jenis, yang penting ada batasannya ya. Oke, saya kasih 10 menit lagi, setelah ini sudah cukup ya, tidur, gitu kan. Wah, ini sebagai pengajar yang sering menemukan nih, pasti tahu nih bagaimana anak-anak. Nah, tapi ini juga jadi salah satu yang mungkin kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, saya juga jadi bahan berpikir, anak remaja mungkin inilah saat masa pertama mereka jatuh cinta. Mhm. Dan juga mungkin ini masa pertama di mana orang tua melihat anaknya yang jatuh cinta. Jadi sama-sama pertama. Biasanya kalau pertama nggak tahu nih harus lakukan apa, bahkan Mhm si anak dan juga si orang tua, mhm ya kan? mhm Nah, kalau begitu kita dari orang tuanya dulu lah, mhm. karena Ibu Helena pasti udah berpengalaman dengan anaknya Eee, pertama kali atau bagaimana, atau melihat anak-anak remaja. Iya, berpengalaman sih mungkin pemirsa lebih berpengalaman ya, karena anak saya masih remaja juga nih. Jadi udah mulai menjelang dewasa muda. Iya, Tapi, yang saya mau sampaikan bahwa kesempatan-kesempatan emas seperti itu ketika kita tahu bahwa anak kita mulai jatuh cinta, itu jangan dilewatkan. Bersyukurlah kita karena banyak juga orang tua yang nggak tahu loh anaknya jatuh cinta. mhm, Mungkin karena kerja di luar negeri, iya betul. ngerti-ngerti, "Loh kok kenapa nih anakku kok nikah? Kapan pacarannya?" Gitu kan. Belum sempet kasih pesan-pesan, dia udah salah pilih pasangan, Mmm, ya kan? Nah, kalau kita tahu bahwa anak kita jatuh cinta, menurut saya, yang paling utama adalah kita doakan dia. oh, Dan yang kedua ya tanyalah baik-baik, berikan, space buat dia sendiri, tapi juga tawarkan diri untuk bisa jadi teman, dia bercerita, gitu. oke. Jadi kalau mau dia bercerita jangan dijelek-jelekin, walaupun jelek gitu, Nah ya kan? ini mungkin yang, niatnya sih pengen lebih Iya, akrab atau gimana, heeh, tapi jadi ternyata mungkin
misalnya lah, Eva anak saya gitu kan, terus Eva jatuh cinta pada orang yang, aduh kok gitu sih, aduh dari segala sisi kayaknya nggak sesuai dengan harapan saya sebagai Mhm. orang tua gitu. Tapi kalau kita langsung bilang, kamu ngapain sih naksir sama orang kayak gitu? Wah, ya kan? Nanti dia merasa bahwa, wah ini mama kayaknya nggak bisa jadi teman ini. Kalau begini Mmm. ya udahlah, nggak usah cerita sama mama, diem-diem aja lah. Backstreet deh, Nah, ini yang mau saya ya tanya, kan? gimana caranya kita sebagai orang tua punya Mhm, peranan supaya anak kita ini nggak backstreet terus? itulah. Karena pasti ya rata-rata kasus backstreet ini kurang mengenakan kan bagi anak remaja dan juga hubungan dengan orang tua, ya Mhm. kan? Pemirsa, kita masih akan membahas, tetaplah bersama kami, The Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pacaran dalam remaja. Lanjut Ibu Helena. Tadi yang pertama, jadikan kita seorang sahabat, teman. Teman yang siap untuk menjadi teman cerita Juga gitu, jadi teman ya cerita kan? bagi anak. Kalau yang namanya sahabat kan kalau misalnya selalu, mengambil oposisi, pasti kan kita akan menjauh kan? Iya, Misalnya ada. saya cerita sama Eva, "Fa, aku tuh suka loh sama orang ini." "Ih, ngapain sih? Ih, kok kayak gitu disukain sih? Amit-amit deh," kalau saya. Mhm, Pas itu langsung berpikir, "Oke, berarti kayaknya bukan teman yang tepat nih." Karena dia tidak mendukung aku. Iya, gitu kan. Gimana caranya membuat anak itu mau, dekat sama kita, kalau kita sudah menganggap bahwa dia salah. Salah 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 salah, gitu kan. Bodoh, salah, dan semualah hinaan-hinaan yang membuat dia jadi seperti, orang yang tidak beruntung gitu, Mhm. ya kan. Karena, kalau perasaan tidak beruntung, "I'm not a lucky man, I'm not a lucky girl," terus saya tidak diterima, ya saya ditolak, itu akan membuat dia, enggan untuk berbicara atau terbuka kepada kita Mmm. sebagai orang tuanya gitu, ya kan. Jadi, tadi kalau Eva tanya, harus bagaimana dong supaya dia terbuka gitu Iya kan? betul, karena kan yang jadi masalah adalah banyak nih yang anak-anak jadinya mereka diem-diem. Coba lihat sisi positifnya. Sehingga kita bisa mengatakan, bahwa kita itu, melihat dia, objektif gitu. Oh, Misalnya, "Kamu, eee, kamu mama lihat kayaknya jatuh cinta nih sama mhm. si ini." Terus, "Apaan sih mama? Iya pasti Kepo." jawaban anak Gitu remaja kan. begitu. "Nggak apa-apa, berarti kamu normal kamu," Mmm. gitu kan. Karena kita mungkin nggak suka sama ini nih, orang yang kita anggap sebagai orang yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu gitu kan, karena kita punya standar masing-masing Iya kan. betul. Mungkin buat kita kalau kalau cewek itu, harusnya tuh, wah, serba sopan banget. Ini anak nih kenapa sih makan permen begini-begini, kayak anak kecil gitu kan, Iya. kayaknya jorok nih dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi buat anak kita, oh itu menyenangkan kan Mhm. gitu kan. Jadi, kita mungkin kita juga nggak boleh bohong, bahwa kita suka sama dia gitu kan, padahal kita nggak suka gitu kan. Tapi kita juga bisa melihat sisi lain dari, eee, kejadian dia jatuh cinta. Betul. Yang pertama sisi positifnya apa? Normal dong, iya kan? Iya. Baguslah, kayak gini. Wah, udah mulai besar anak mama, Mhm. gitu kan. Terus apalagi? Yang kedua mungkin kita bisa lihat, oh kamu kayaknya sekarang jadi lebih rapi nih. Mama senang deh kalau tiap hari kayak gini dong, Mhm. rapi, harum, ya kan. Terus apalagi ya? Kelihatannya kamu berangkat pagi, berangkat ke sekolah udah lebih semangat nih. Keren. Pasti senyum terus. Ya, jadi hal-hal positif dari kejadian jatuh cinta itu kita ungkapkan. Kita senang dalam hal apanya? Oh, kita senang dalam hal dia normal, ya Iya, kan? Jatuh cinta pada lawan jenis dan itu kita dukung lah gitu kan. Yang kedua, dia jatuh cinta membuat dia jadi lebih semangat dalam belajar. It's okay kan? betul. Walaupun kita nggak suka sama si cewek itu atau cowok itu gitu. Ya kita nggak usah bilang, "Mama suka lo sama dia," padahal enggak. Ya Mhm. janganlah, ya kan? Terus gimana caranya supaya dia bisa putus? Wah itu jangan gitu dong, kok belum apa-apa, kita juga kenal juga belum ya kan. Mhm. Jangan lihat, buku dari cover-nya aja kan. Jadi kita perlu juga siapa tahu di balik apa yang kita anggap nggak bagus dari cewek ini, ternyata ada hati yang mulia, we don't know, Betul ya sekali. kan. Jadi ya, kita bisa tanya sama dia, "Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta sama dia?" Nah, gitu kan. Jadi, kalau dia bilang, "Iya, Ma, dia tuh orangnya ini loh, Ma, bagaimana bagaimana." Kita kayak nggak setuju gitu loh. "Hah?
dia tuh jago banget main ini, main apa tuh, main skateboard gitu. Aduh cewek kok skateboard gitu kan misalnya. Ya kan, atau mah dia jago banget loh main bola, aku suka. What? Anak Cewek main perempuan. bola gitu kan. Coba jangan tunjukkan itu gitu loh. Walaupun kita mungkin kurang setuju ya. Karena kayak suami saya tuh nggak setuju kalau anak saya yang perempuan main bola gitu. Sementara saya bilang, emang kenapa? Apa bedanya laki dan perempuan untuk main bola? It's okay gitu. Aduh, saya nggak mau anak saya perempuan kakinya ada bulunya nanti gitu. Emang kenapa kok ada bulunya tuh normal lagi? Saya juga ada bulunya. Jadi akhirnya kita sepakat anak saya kasih main bola. Dan tetap feminin kan gitu. Nah, jadi maksud saya bisa ajak anak itu untuk berdiskusi tentang apa alasan dia jatuh cinta sama orang itu. Itu yang pertama ya. Nah, kalau begitu. Enggak, itu yang kedua. Oh, itu yang kedua ya. Yang benar. pertama berikan pujian. Hal positif. Hal positif yang kita bisa lihat dari kejadian jatuh cinta. Sehingga anak itu merasa nyaman. Ya kan, aku coba Eva dibilang, Eva aku setuju loh, kamu pakai baju kayak gini, keren banget. Kamu masih, aku diterima. Dan dia juga akan nyaman. Ya, apa Bu Helena welcome sama aku. Betul. Gitu kan. Mamiku welcome sama aku. Terus wah mamiku memperhatikan aku, makin ada kemajuan dalam hidup aku. Sip, berarti ini nggak salah ya kalau aku jatuh cinta. Sambil kita coba gali. Kenapa dia jatuh cinta sama orang itu? Kenapa dari sekian perempuan, kenapa harus sama dia gitu kan? Pasti ada sesuatu. Nah, kalaupun kita udah dikasih tahu semuanya, berarti kan komunikasi kita dengan anak pasti sudah terjalin dengan baik. Ini kan waktu yang tepat untuk memberikan masukan-masukan ya Bu Helena. Nah, kalau begitu apa yang harus kita katakan supaya jangan terkesan juga kayak menggurui. Anak remaja kan nggak suka ya Bu Helena. Sangat nggak suka. Apa yang harus kita lakukan? Iya, mereka sebaiknya kita jadi coach. Kalau coach itu kan tidak memberikan satu perangkat solusi atau satu perangkat nasihat, enggak, tapi dia coba jadi cermin. Oke, kalau kamu, saya tertarik dengan satu kisah seperti ini. Ada seorang ayah, dia tuh mau pingsan ngelihat pacar anaknya, ya karena anaknya perempuan, cantik jelita, cowoknya tuh kakinya kecil banget, gitu kan. Maksudnya terus udah gitu pakai ya pernak-pernik yang dia nggak suka lah, seperti kayak orang yang ya gimana ya, dia punya standar yang kayaknya nggak banget deh buat dia loh, kalau buat yang lain nggak apa-apa. Terus tapi dia nggak mau bilang jelek sama anaknya, karena dia tahu itu akan membuat dia jadi terpisah nih, jadi ada jarak nanti dengan anaknya. Nah kalau udah ada jarak, wah udah kita nggak bisa menjangkau dia, kita nggak bisa ingetin dia, kita nggak bisa lagi untuk memberikan pengaruh sama dia kan gitu ya, untuk menunjukkan mana yang kira-kira kurang oke dan oke gitu misalnya. Nah jadi yang dia lakukan adalah dia jadi coach, jadi dia jadi cermin. Oke, terus bapaknya jadi gimana caranya ya supaya anak ini tahu bahwa apa tuh resiko tinggi loh sama dia ini gitu. Terus dibawalah berenang, ya kan? Pacar kamu bawa aja. Hah? Apa setuju gitu kan? Loh, emang nggak boleh berenang bareng-bareng? Bareng-bareng. Nah, pas berenang bareng-bareng, bapaknya kan lihat, nah kan, ini karena dia mungkin perokok berat ya, jadi badannya habis kan, Terus pas berenang, terus anaknya dipanggil perempuan. Nah, sini nak. Kalau yang namanya suami itu tentu jadi tempat kamu bersandar kan biasanya ya. Kamu senang kan kalau cowok itu melindungi kita? Oh iyalah Pak, gini-gini. Sekarang kamu lihat coba cowok kamu itu. Kira-kira kalau kamu tenggelam, kamu bisa nggak diangkat sama dia? Sedangkan coba lihat badannya gitu kan. Terus nanti yang ada kamu melindungi dia, bukannya dia melindungi kamu. Anak itu mikir, nggak lama kemudian putus kan? Jadi nggak harus dengan menghina-hina kan? Menurut kamu gimana? Bisa nggak dia nolongin kamu kalau kamu misalnya dalam keadaan ya terkulai, pingsan, bisa nggak? Iya ya Pak ya, iya dong. Jadi sebenarnya pelindungnya kamu atau dia kan gitu kan? Wah, ini jadi masukan juga ya buat orang tua. Caranya ada cara-cara yang tidak langsung menunjukkan. Yang pasti kita harus tempatkan anak kita ini sebagai sosok dewasa. Gitu, yang kita harus hargai kan gitu. Kita juga kan kalau mau negur teman kita supaya jangan salah jalan kan nggak mungkin salah kamu
gimana sih kan nggak kan gitu kan. Kita kan menghargai dia karena dia adalah sosok yang kita hormati sebagai teman, ya kan, Betul. sebagai orang luar nih gitu. Mm-mm. Nah, kenapa dalam posisi kayak gini kita juga bisa menganggap anak kita sama seperti kita memperlakukan teman yang kita hargai gitu. Wah, ini kita masih akan membahasnya. Mhm. Apa saja kalau gitu yang perlu kita katakan kepada anak-anak, nasihat-nasihat yang penting Aha. dalam masa pacaran remaja? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pacaran dalam masa remaja. Di segmen terakhir kita langsung mau tanya nih sama Ibu Helena, kalau begitu apa saja nih pesan-pesan yang harus kita berikan Mhm. kepada anak-anak remaja kita Mhm. ketika mereka memasuki masa pacaran ini, Bu Mhm. Helena? Iya, jadi sebetulnya itu kalau kesempatan buat mempersiapkan anak kita menjadi anak dewasa ya, Betul. ya kan. Jadi ini kan belum tentu pacaran ini kalau di masa remaja tuh masih seneng-seneng aja, belum serius tuh. Biasanya kalau yang udah mulai arah serius tuh di usia 17-an. Ya, Ya ketika dia udah mulai masuk kuliah. Nah, itu bisa diharapkan untuk bisa memasuki periode yang lebih serius gitu, di mana arahnya adalah pernikahan. betul. Tapi kalau masih SMP, SD, aduh, SD Perkenalan ya ya. itu masih yang pacaran dalam arti kalau orang bilang cinta monyet ya. Ya artinya sekedar untuk membuat mereka merasa nyaman, merasa merasa pengalaman baru, menyukai lawan jenis, dan yang juga membuat anak-anak ini juga belajar bagaimana bersikap terhadap lawan jenis yang dia sukai gitu. Kita bisa ajarkan itu. Tapi memang kita juga perlu ingatkan pada mereka bahwa khususnya kita ya orang Kristen ya, Iya. sebagai orang Kristen ini salah satu tujuan untuk hidup orang Kristen kan adalah menjadi pohon yang berbuah kan gitu ya, Betul. buah roh. Kita tahu kan ada kesetiaan, ada kebaikan, kemurahan kayak gitu-gitu. Jadi dalam dia bergaul itu harus diingetin sama dia, apakah ada buah roh yang kalian hasilkan? Apakah ada kebahagiaan, ada kesetiaan di situ? Apakah Kebaikan. ada kesabaran? Ada damai nggak di situ? Apakah ada penguasaan diri? Nah kalau udah mulai ngerambah-ngerambah nih tangannya, berarti penguasaan dirinya kurang, berarti harus diingatkan gitu. Jangan sampai nanti kebablasan ya nak ya, karena kita tahu bisa diajarkan sama mereka bahwa yang namanya kesalahan besar dimulai dari kesalahan yang kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya anak itu bercerita, "Mah, tadi dia ini loh cium pipi aku." Menurut kamu itu bagus tidak gitu kan? Bisa didiskusikan. Apa kalau misalnya kamu ulang tahun depan orang banyak cium pipi, oke lah mungkin gitu kan. Karena depan orang banyak kan sama seperti papa mencium anaknya dan seterusnya gitu. Tapi kalau misalnya tempat sepi berdua, jangan ya nak. Nah, itu perlu dijelaskan sama mereka. Kenapa? Karena nanti kamu bisa kehilangan kontrol. Di mana ada hormon bahagia yang bisa membuat kamu jadi pengen melakukan lebih dan lebih lagi gitu. Nah itu jelaskannya dengan cara yang santai aja, nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah teriak-teriak gitu kan, pakai ancam-ancam segala, jangan. Karena kalau kayak gitu, ya udah iyain aja sih mama, nanti mama nggak tahu gitu kan. Nah, berarti di sini juga orang tua Iya. butuh yang namanya penguasaan diri Nah juga. itu dia ya, suruh anak penguasaan diri tapi dia sendiri tidak menguasai diri, gimana itu ya. Jadi ya itu teguran buat semua termasuk buat saya ini gitu. Jadi kalau saya selalu bilang sama anak-anak bahwa apa yang kita tabur akan dituai, dan jangan lupa dimanapun kamu berada, mata Tuhan selalu melihat kamu loh gitu. Dan malaikat pencatat selalu siap sedia mencatat apa yang kamu lakukan loh gitu. Jadi mereka kita ingatkan dan biarkan mereka diberi kepercayaan gitu. Jadi misalnya kalau malam minggu, "Ma, aku boleh nggak Ma ke tempat sini, mau ulang tahun bareng," gitu kan. Oke, jadi kalau masih SD, SMP, sebaiknya jangan berdua dulu, belum pacaran individual, belum. Jadi jangan diizinkan mereka berduaan, belum. Nanti kalau sudah 17 tahun ke atas, nah masa kuliah itu udah mulai berdua, pacaran yang individu, artinya mereka bisa bertukar pikiran. Kenapa? Karena proses proses pembentukan otak tuh sudah hampir selesai kan, Di 17 masa tahun 17 tahun ke atas. Tapi kalau usia SD, SMP, SD kelas 6 kan udah juga udah puber ya. Iya. Nah SMP itu masih in proses ibaratnya, dan mereka kadang-kadang belum bisa
memahami hal-hal yang abstrak gitu. Hmm. Ya, maksudnya belum paham banget tentang apa sih di balik ini dan seterusnya gitu ya. Jadi masih semua serba yang konkret-konkret aja Ya. gitu. Jadi untuk yang SMP kita perlu ingatkan pada anak-anak pacaran boleh rame-rame ya gitu. Hmm. Dengan siapa? Rame-rame. Jadi jangan cuma berdua. Apalagi misalnya, "Mah, aku mau jemput dia ya ke ulang tahun SMP." Sebaiknya dipikir ulang gitu. Tapi kalau sudah 17 tahun ke atas, it's okay. Nah, karena ada alasan yang seperti tadi itu juga yang Mhm. perlu orang tua Mhm. ketahui Iya, supaya jangan sampai terjadi iya. hal-hal yang Iya, di jadi kan luar. jadi kalau 17 tahun ke atas sudah mulai berpikir logis, Ya. sudah mulai berpikir untung ruginya. Tapi kalau yang di bawah itu, waduh, itu hanya perasaan yang main tuh, ya kan, Mm-mm. emosi yang main dan eee, wah, nanti tidak bisa terkekang lah ibaratnya kayak gitu. Saya pernah ngalamin ini memandu anak-anak yang kelas SMP seperti ini. Wah, rasanya buta gitu, pengen deket-deket aja terus. Udah kayak apa tuh namanya, magnet gitu, Boleh. iya kan? Nah, kalau Mhm, begitu Ibu Helena, terakhir mhm, bisa jadi kesimpulan juga bagi mhm, kita kepada orang tua khususnya mhm. mengenai pacaran dalam masa remaja. Pacaran dalam masa remaja adalah satu hal yang normal dan itu wajar sekali terjadi pada mereka, sehingga selayaknya anak-anak itu tidak perlu mendapatkan kemarahan dan juga mungkin hinaan ataupun penolakan. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah melakukan satu hal yang berharga di masa yang sangat mahal itu, yaitu dengan memberikan mereka satu pesan tentang bagaimana pacaran yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi bahwa kita harus sepadan, kita harus dengan yang seiman dan juga punya buah roh pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis tersebut. Dan juga mengetahui bahwa batasan untuk anak remaja adalah berpacaran dengan model grup atau model bersama-sama tanpa membiarkan mereka berpacaran secara individual atau hanya berdua saja. Dengan pertolongan Tuhan, mereka akan bisa melewati masa remaja dengan selamat dan bahagia. Amin. Terima kasih banyak Ibu Oke, Helena dan sama-sama. semoga pemirsa yang menyaksikan ini tidak khawatir lagi dengan Mhm. pacaran dalam masa remaja untuk mengikuti apa ya aturan-aturan atau Mhm. apa yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda dan sayangi menjadikan generasi yang lebih baik. Shalom, Tuhan memberkati.